Selamat siang Pak Sunari, perkenalkan saya Iwayan Sumarno dengan NIM 2329101030. Di sini saya akan memaparkan UTS tentang klasifikasi penyakit diabetes menggunakan metode KNN. Latar belakang penelitian. Jadi penyakit diabetes merupakan salah satu penyakit yang mengkhawatirkan di seluruh dunia. Menurut Organisasi Kesehatan WHO, peningkatan penyakit diabetes secara signifikan dan diperkirakan akan terus bertambah di masa depan. Ya, diabetes dia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti gangguan-gangguan penyakit pada ginjal, mata, saraf, serta jantung. Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, pengembangan metode klasifikasi penyakit diabetes menjadi sangat penting. Metode klasifikasi yang efektif dapat membantu dalam identifikasi dini, diagnosis, pengolahan, dan penyakit diabetes. Salah satu metode yang digunakan dalam klasifikasi penyakit ini adalah dengan metode KNN. Metode KNN adalah sebuah algoritma pembelajaran mesin non-parametrik dan dikategorikan sebagai metode pembelajaran berbasis instan. Algoritma ini memanfaatkan data latih yang terklasifikasi sebelumnya untuk memprediksi label klasifikasi dari data baru. Prinsip dasar dari KNN adalah dengan mengukur jarak antara dua yang akan diklasifikasikan dengan data latih yang ada. Data tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan mayoritas label tetangga terdekatnya. Tujuan dari klasifikasi ini agar dapat mengklasifikasikan perkiraan jumlah pasien yang mengidap penyakit diabetes berdasarkan dari hasil analisa pasien. Metode penelitiannya, pertama menentukan permasalahan tujuannya, yang kedua mengumpulkan data, yang ketiga pembersihan data, yang keempat pembagian data, yang kelima klasifikasi data, dan yang terakhir dan evaluasi. Nah, ini merupakan datasheet informasi medis terkait dengan data diabetes, di mana terdapat jumlah kehamilan, kadar gula, kadar ketebalan kulit, tekanan darah, dan sampai dengan umur. Di mana data ini memiliki sampai 2000 kolom, memiliki 2000 baris dan 9 kolom. Pembersihan data. Pertama dilakukan penghapusan terhadap data inkonsisten, yakni data yang kolomnya tidak lengkap ataupun kosong dari hasil pengecekan yang dilakukan datasheet yang diperoleh memiliki data yang lengkap di mana tidak terdapat kolom data yang kosong. Heat-map perbandingan korelasi setiap fitur. Tabel korelasi menunjukkan hubungan antara variabel medis. Tabel ini mencakup jumlah kehamilan, kadar glukosa, tekanan darah seperti tabel datasheet sebelumnya. Nilai korelasi berdasarkan dari hasil min 1 hingga 1. Dengan nilai positif menunjukkan korelasi positif dan nilai negatif menunjukkan nilai korelasi negatif. Diagonal utama tabel ini memiliki nilai 1 karena setiap variabel memiliki korelasi sempurna. Warna merah muda hingga merah untuk nilai positif, sedangkan warna biru untuk nilai yang negatif. Selanjutnya dilakukan penghapusan setengah dari fitur dengan koefisien korelasi terendah. Dari total 9 fitur dilakukan penghapusan terhadap 4 fitur dengan koefisien korelasi terendah. Pembagian data. Pembagian data ini, penelitian ini menerapkan alokasi dari 7/30, di mana 70% atau 140 data dari total data digunakan sebagai data latih atau data training, sementara 30% adalah digunakan sebagai data testing. Klasifikasi data. Pada penelitian ini digunakan 10 buah nilai K yang disimpan sebagai variabel, yakni KNN1, KNN5, KNN9, KNN13, KNN17, KNN21, KNN25, KNN29, KNN33, dan KNN37 dengan parameter Nekbur N sama dengan 1, Nekbur 5, Nekbur 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, dan 37. Proses
pelatihan training. Data sejumlah fitur yang akan dilatih disimpan sebagai X-train dengan target yang Y-train, yakni hasil status pengidap penyakit diabetes. Data uji disimpan sebagai X-test yang digunakan untuk memprediksi hasil yang disimpan sebagai Y, prediksi N, nilai N menentukan berapa banyak jumlah K atau tetangga yang diperlukan untuk mengklasifikasi data berdasarkan tetangga terdekat. Dari hasil diketahui bahwa terdapat pengaruh nilai K terhadap perubahan akurasi dengan hasil uji menggunakan nilai K berturut-turut, yakni 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, dan 37, didapatkan perubahan nilai akurasi berkisar mulai dari 77% hingga mencapai 97%. Kesimpulan dan saran. Metode KNN, Kanneris-Nickboard, dapat digunakan sebagai metode klasifikasi terhadap kasus pengidap penyakit diabetes. Proses klasifikasi dilakukan dengan jumlah langkah mulai dari pencairan data, pembersihan data, pembagian data, hingga proses klasifikasi. Klasifikasi terhadap kasus penyakit diabetes dilakukan dengan pembagian data yang 70% sebagai data aktif dan 30% sebagai data uji. Dari hasil pengujian metode untuk mengetahui berapa efektif pengaruh nilai K dan algoritma KNN diterapkan dalam kasus klasifikasi terhadap pengidap penyakit diabetes, didapatkan bahwa akurasi tertinggi mencapai 97%. Penelitian ini selanjutnya dapat digunakan metode klasifikasi berbeda untuk mendapatkan perbandingan uji terbaik dalam menyelesaikan kasus klasifikasi terhadap pengidap penyakit diabetes. Demikian hasil dari paparan klasifikasi KNN dengan penyakit diabetes. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih.